adik-adik tamatan SMA SMK di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Geradi Tukan, dosen kimia Fakultas MIPA Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Jumpa lagi dalam bincang-bincang tentang menjadi mahasiswa hebat. Adik-adik sudah menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat menengah dan sekarang melanjutkan pendidikan di tingkat tinggi. Sudah mendaftar, siap untuk duduk di bangku kuliah. Mau di swasta atau mau di negeri, sama saja. Kuncinya ada di niat kalian sendiri. Mau kuliah untuk apa? Ya, negara kita masih mempersyaratkan ijazah formal untuk bisa memiliki pekerjaan yang baik. Maka orang kuliah. Tetapi sekarang, kuliah punya pikiran terbuka untuk membuka lapangan pekerjaan. Ada yang juga tidak kuliah tetapi bisa membuka lapangan pekerjaan. Maka yang kuliah harus lebih dari itu. Untuk itu datang kuliah harus punya niat yang jelas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari di bangku pendidikan sebelumnya. Bukan datang untuk belajar hal yang baru. Bukan. Anda bawa pengetahuan dari jenjang pendidikan sebelumnya, kemudian bersama para dosen mendampingi kalian untuk memperluas pengetahuan, memperdalam pengetahuan, dan menjadi pelaku-pelaku riset untuk kemanusiaan. Perguruan tinggi dituntut untuk menjadi dunia pelaku riset. Riset itu apa? Riset itu mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian, pengkajian, mengembangkan ilmu itu menjadi sesuatu yang nyata, yang bermanfaat bagi perbaikan kehidupan umat manusia. Ini tuntutan perguruan tinggi. Jadi adik-adik masuk menjadi mahasiswa, maka harus sadar bahwa masuk sebagai orang-orang pelaku riset. Itu artinya mental adik-adik adalah harus berusaha belajar mengisi isi kepala sendiri. Niat untuk belajar harus lebih kuat. Ya. Nah, saya boleh katakan begini. Waktu adik-adik belajar di jenjang SMP, SMA, SMK atau pendidikan, kemampuan pendidikan sebelumnya ada di area ini. Kemudian tuntutan perguruan tinggi harus di atas ini. Maka ini ada rongga. Rongga inilah yang harus diisi oleh adik-adik sendiri. Belajar mengisi rongga ini. Kapan untuk belajar itu? Ya sekarang. Sebelum duduk di bangku kuliah. Harus mengisi rongga ini. Baca kembali pengetahuan yang sudah didapat di jenjang pendidikan sebelumnya. Karena sudah belajar kembali, maka rongga ini sudah isi. Begitu sampai di perguruan tinggi, kalian diajak untuk belajar tinggi. Nah, kalian sudah bisa mengikuti irama yang terjadi. Kalau kalian masih di sini dan tidak mengisi rongga, maka ketika di perguruan tinggi diajak untuk mengembangkan ilmu, di situ kalian tertinggal jauh. Nah, orang yang sudah tertinggal, maka mulai stres. Teman-teman yang sudah berada di area ini sudah ikut irama, kalian malah menjadi kaum yang bisa terkucil. Ini bahaya. Untuk itu, di awal-awal kuliah, rongga ini harus diisi dengan belajar sendiri atau bersama teman. Carilah teman-teman yang punya motivasi kuliah yang kuat untuk bisa sama-sama mengisi rongga ini. Baca kembali buku, ya. Penyakit yang terjadi dulu bahwa pegang buku dan baca itu malas. Tapi sekarang penyakit baru, pegang buku dan baca itu malu. Ini kalau terbawa juga ke perguruan tinggi, maka kalian membawa penyakit masuk ke sini. Membawa penyakit untuk membuat dirimu jadi sakit sendiri. Penyakitnya itu pegang buku, baca itu malu. Malu membaca, ini bahaya. Jadi mengisi rongga ini. Sehingga di perguruan tinggi, para dosen akan mendampingi kalian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai orang-orang pelaku riset. Dan kami di program studi kimia Fakultas MIPA Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sangat gembira dan sangat semangat menyiapkan adik-adik di minggu-minggu pertama untuk menjadi pelaku riset. Hasilnya apa? Banyak mahasiswa program studi kimia yang adalah petarung-petarung ilmiah tingkat nasional. Dan ini mereka buktikan. Adik-adik, kalau memang berniat untuk kuliah di kimia FMIPA Unwira Kupang, kami menanti. Karena di sini tempat kalian disiapkan
diajak untuk menjadi orang-orang kreatif yang bertarung kemampuan ilmiah untuk membangun nusa dan bangsa. Banyak hal yang dihasilkan oleh mahasiswa dan kami ada di sana membantu mereka. Di program studi kecil, mahasiswanya sedikit tetapi menghasilkan karya-karya besar tingkat nasional. Silakan datang bergabung di sini. Informasi berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana menjadi mahasiswa yang hebat, yang punya prestasi tingkat nasional. Sampai jumpa.